Selamat sore, kami di sini sebagai kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang cultural approach to organization dengan anggota kelompok sebagai berikut. Pertama, cultural approach to organization menurut Clifford Geertz merupakan seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat. Beliau sering dikenal melalui berbagai penelitian yang mengenal di Indonesia melalui berbagai penelitian dan Maroko, baik dari segi bidang agama, perkembangan ekonomi, struktur politik, tradisional, serta kehidupan desa dan keluarga. Kultural sendiri diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti dari kebudayaan, sedangkan approach diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti pendekatan. Sehingga bisa diartikan cultural approach to organization bisa diartikan sebagai pendekatan budaya pada organisasi. Budaya organisasi merupakan kebudayaan yang menyinggung daya cipta bebas dan serba ganda dari manusia dalam alam dunia. Manusia sebagai pelaku kebudayaan, ia menjalankan kegiatannya untuk mencapai sesuatu yang berharga bagi dirinya. Dan dengan demikian nilai kemanusiaannya menjadi lebih nyata. Singkatnya adalah penciptaan, penertiban, dan pengolahan nilai-nilai insani. Organization is a collection of people working together in a division of labor to achieve a common purpose. Organisasi sendiri adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Jers Kermenholm, pengertian kebudayaan dan organisasi di atas, budaya organisasi itu didasarkan pada suatu konsep bangunan pada 3 tingkatan, yaitu tingkatan asumsi dasar, kemudian tingkatan nilai, dan tingkatan artefak, yaitu sesuatu yang ditinggalkan. Budaya organisasi merupakan bentuk keyakinan, nilai, cara yang bisa dipelajari untuk mengatasi dan hidup dalam organisasi. Budaya organisasi itu cenderung untuk diwujudkan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang dipegang dan dilakukan oleh anggota organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indra. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari budaya menurut Robin dan Judge. Menurut Robin dan Judge, terdapat 5 fungsi budaya organisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Budaya berperan sebagai penentu batas-batas. 2. Budaya memuat suatu rasa identitas anggota organisasi. 3. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Apakah makna budaya organisasi dan fungsinya? Wajib memahaminya dan bertingkah laku serta berperilaku sama. Menurut Pancanovsky dan O'Donnell Trujillo, ada 4 karakteristik penampilan komunikasi dalam sebuah organisasi yang menjadi sebuah ciri khas dalam budaya yang ada di dalam organisasi tersebut. 1. Interaksional, ini seperti dialog, namun tidak berbicara sendiri. Akan tetapi, penampilan merupakan tindakan sosial, bukan tindakan sendiri. Yang dimana dengan adanya penampilan tersebut bisa menjadi daya tarik agar orang bisa minat dan ikut serta di dalamnya. 2. Penampilan bersifat kontekstual, artinya tidak dilihat dari sisi tindakan mandiri, akan tetapi selalu ditanamkan dalam kerangka aktivitas. Yang ketiga, penampilan adalah peristiwa yang memiliki akhir dan awal, dan penampilannya dapat menyatukan peristiwa dan membedakan peristiwa yang lainnya. Akhirnya, penampilan diciptakan sendiri, namun ada keramahan di balik peristiwa yang dimainkan. Dan walaupun penampilan yang sama mungkin dimainkan lagi dan lagi, akan tetapi penampilan tersebut tidak diulangi kembali dengan cara yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bagus. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya suatu budaya? Yaitu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi
terbentuknya suatu budaya, yaitu ada 4: faktor geografis, faktor keturunan atau bangsa, faktor kejiwaan, dan faktor ekonomi. Faktor yang mempengaruhi budaya organisasi agar dapat meningkatkan kinerja organisasi, menurut pendapat dari peneliti yaitu Robbins 2002 menyatakan bahwa ada 7 karakteristik budaya organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu inovasi, kemantapan, penghargaan terhadap individu, orientasi hasil, perilaku kepemimpinan, orientasi detail, dan orientasi tim. Budaya organisasi akan berpengaruh pada perilaku individu serta kelompok di dalam organisasi tersebut, serta akan berpengaruh pula pada prestasi individu tersebut, dan sekaligus secara bersama-sama akan berpengaruh pada efektif tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan budaya organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, yaitu faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain, yaitu jenis ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, intelijensia, bakat, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal antara lain pendidikan agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Namun, ada sebuah peneliti yang mengemukakan pendapat, yaitu Bodra dalam Hasibuan 1994-144 menyatakan bahwa aktor individu adalah faktor yang berhubungan dengan sikap orang terhadap pekerjaannya, umur orang sewaktu bekerja, dan jenis kelamin. Sedangkan menurut Sofiah 2008-171, faktor individu meliputi umur, kesehatan, dan harapan. Selanjutnya, Dan Clifford sendiri mempunyai sebuah pendapat bahwa man is an animal suspended in webs or significance that he. Menurutnya, manusia digambarkan sebagai hewan yang tertahan pada suatu jaring-jaring kepentingan yang dianggap penting, yang diciptakan sendiri dan dijalankan sendiri. Jaring-jaring yang dimaksud adalah budaya. Budaya adalah makna, pengertian. Culture as a metaphor of organizational life. Jika melihat kata metafor, ingat saja majas metafora, yaitu majas yang mengungkapkan sesuatu melalui analogi, ungkapan secara tidak langsung. Biasanya menggunakan kata bagaikan, misalnya dalam menganalogikan organisasi menggunakan kata kapal. Ketika organisasi tersebut mulai goyah, maka kita mengatakannya bagaikan kapal yang sedang terombang-ambing. To describing an organizational life using metaphor, ada 2 cara, yaitu use phrases, menggunakan utaraan, pujian, nyanyi sebelum bekerja atau beraktivitas. Use term, mendeskripsikan secara langsung menggunakan kalimat, misalnya PT titik maju adalah perusahaan yang friendly to work. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Ya, selanjutnya, what culture is not. Kultur adalah nilai luhur sistem of shared meaning, misalnya adat istiadat, habit. Cultural performance adalah tindakan pribadi yang bukan merupakan budaya, misalnya tidak mandi, tidak mengerjakan tugas. Next. Pendekatan atau teori mana yang akan digunakan menjadi penting. Mengingat bagaimana budaya organisasi dikonsepsikan akan berpengaruh kepada bagaimana budaya organisasi didefinisikan. Menurut Segman 1991, terdapat 3 perspektif utama dalam memandang budaya organisasi, yaitu 1. Perspektif holistik, 2. Perspektif variabel, dan 3.
perspektif kognitif. Perspektif holistik memandang budaya sebagai cara-cara terpola mengenai berpikir, menggunakan perasaan, dan 4 menurut Suryadi 2003. Ada 3 implikasi penting yang dapat ditangkap dari pendekatan budaya terhadap teori organisasi dan manajemen. Pertama, munculnya paradigma baru dalam memandang fungsi-fungsi manajemen, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kepemimpinan manajer, di mana kepemimpinan harus dipahami sebagai orang yang mendefinisikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Malik. Metaphor talking Leslie. Metaphors adalah memperjelas apa yang tidak diketahui atau membingungkan dengan menyamakan dengan gambaran yang lebih akrab atau hidup. Metafora dapat menawarkan kepada etnografer tempat awal untuk mengakses yang dibagikan arti dari budaya perusahaan. Can the manager be an agent of culture change? Jika mereka percaya bahwa budaya adalah kunci komitmen pekerja, produktivitas, dan penjualan, kemungkinan ide yang menggoda, menciptakan metafora yang baik, menanamkan cerita organisasi, dan membangun nilai akan menjadi cara yang ideal untuk menciptakan mitos perusahaan yang akan melayani kepentingan manajerial tetap. Bahkan jika budaya bisa diubah, masih ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih.